Kita mau ngucapin Selamat Hari Anak Nasional tahun 2025. Tapi kita punya banyak permasalahan anak gak sih? Halo Sobat DB News. Nah, hari ini kita kan sebenarnya kemarin merayakan Hari Anak Nasional 2025 betul, Kak. ya Kak. Tapi kita hari ini juga mau bawain berita terkait anak Indonesia yang bisa dibilang gimana ya? Etikanya ya Kak mungkin masih sangat berkurang. Berkurang sih. Sangat rendah ulang. Nah, hari ini kita akan bawain berita tentang anak, meskipun kemarin kita juga lagi ngerayain Hari Anak Nasional tahun 2025 ya Kak ya. Selamat Hari Anak. Kalian mungkin udah lihat video bocah pengamen yang kepergok maling di salah satu mobil di Indonesia ini. Tapi mungkin aku bisa jamin nih teman-teman, kalian belum tahu cerita lengkapnya kayak gimana. Nah, ini juga bukan sekedar kasus pencurian biasa. Ada dugaan kuat kalau bocah ini tuh nggak sendirian teman-teman. Ada sosok dalang di belakang layar yang menyuruh seorang anak kecil ini untuk mencuri. Dan fakta terbarunya dari polisi ini mungkin bisa bikin kalian terkaget-kaget. Kayak gitu ya Kak ya. Oke. Beberapa hari terakhir, media sosial terutama di TikTok nih Kak dan Instagram juga dihebohkan sama video yang satu ini. Mari kita putar video pertama. Video yang pertama. Oke. Nah, ini video yang pertama. Ini ada bapak-bapak membuka mobilnya bahwa ketahuan si anak kecil ini ya, tentunya. Tapi memang mungkin sebenarnya ini bapaknya ini kayaknya udah tahu ya Kak ya. Kalau di dalamnya itu ada anak kecil yang mungkin kita nggak tahu siapa, tiba-tiba masuk. Mungkin ini udah siap kamera. Siap kamera, langsung nampak kan prakteknya juga tuh situ. Tapi kasihan banget loh kan, anak sekecil ini disuruh melakukan hal yang tidak pantasnya dilakukan. Ini di videoin loh. Dan dia bawa apa kayak gitar kecil kan, ukulele ya? Orang sembarangan. Ukulele, dulu aku masa kecil suka main ukulele nih teman-teman. Tapi sekarang sudah move ke gitar. Uangnya keluarin dulu. Enggak, uangnya keluarin dulu. Cara ngomongnya pun teman-teman kita bisa masih belibet ya, masih betul banget. Tapi dia udah harus ngamen dan kamu orang mana? Mencuri di mobil orang. Kan sudah apa yang tadi saya bilang, melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan anak kecil. Gitu, ya benar banget. Gila ya, kalau bisa kita lihat ya Kak, dari video yang pertama tadi memang dia tuh bisa masuk ke mobil yang nggak dikunci, tapi kok berani-beraninya gitu ya. Seorang anak yang masih di bawah umur, yang masih kecil banget, dia berani untuk masuk ke mobil orang yang nggak dikunci dan ngambil uang yang di dalamnya kayak gitu. Dan pada saat momen kepergok ini, ekspresinya pun antara takut, bingung, dan juga kayaknya udah biasa aja ya, kayaknya dia nggak terlalu kaget yang gimana-gimana gitu. Dan perekaman pun cukup bijak ya teman-teman. Dia nangkur dengan tenang, dengan cara dia juga minta uangnya dibalikin dengan cara baik-baik, dan juga menasehatin adik ini supaya tidak melakukan hal ini untuk kedua kalinya. Nah, tapi ceritanya nggak berhenti di situ saja teman-teman. Netizen yang bisa kita tahu, netizen Indonesia sungguh jeli. Sangat seperti jeli. Detektif dunia maya. Seperti detektif dunia maya pun nemuin footage lain di media sosial yang bikin kasus ini jadi makin kompleks. Apa sih itu? Oke, mari kita putar video yang kedua. Oke, ini video yang kedua. Oh, ini klip ya Kak ya? Kayak potongan klip. Ya? Screenshot. Oke, kita bisa lihat di gambar yang pertama itu. Di gambar yang pertama ada seorang anak kecil. Iya, yang emang kalau bisa dilihat emang mirip banget ya. Nah, ini kan ini kayaknya mirip ya? Banget. Ya, sepertinya kayaknya mirip banget sih Kak. Bukan mirip aja, tapi mirip banget. Mirip banget. Oke, dan ini ditemukan netizen di akun salah satu pengguna Facebook yang diduga adalah ibu dari sosok anak kecil ini Kak. Ibunya? Dia juga, iya. Mungkin Kakak mau baca ini caption ya ibunya.
Oke, saya bacakan caption ibunya. Alhamdulillah sampai sekarang kamu mau ya sama mama, gak sama ayah. Makasih ya sayangku. Sehat-sehat terus ya anak mama yang paling mama sayang sedunia. Ini caption mamanya yang mungkin sangat cinta dengan anaknya. Iya, betul. Tuh. Juga ada potongan yang klip kedua nih, screenshotnya. Tentu saja yang sehat ya nak. Meskipun jauh dari ayah, tapi kamu di sini banyak kok yang sayang banget sama kamu. Kakek nenek, wah onti ama teman-teman kamu. Jadi jangan takut kesepian. Gitu. Itu ditemuin netizen ya di akun Facebook yang lain, di akun media sosial yang lain. Oke. Dan ini juga ada foto yang diduga memang Fotonya, ibunya dari anak kecil tersebut gitu. Nah, ini juga ada potongan flip video yang ketiga nih teman-teman. Mari kita putar video yang ketiga. Oke. Video yang ketiga ini mulai dimasukkan kemana ini kak? Kok kayak gini videonya? Kayaknya di captionnya sih di Polres ya. Di Polres. Dan ini ada keterangan bahwa memang anaknya udah di Polres ya Besti, dan orang tuanya pun dua-duanya sudah ditahan kayak gitu. Dan ini bisa kita lihat adiknya kayak ada lukanya gitu ya Di bagian kepala yang sebelah kanan, di atasnya mata itu. Kasian banget ya adiknya ya teman-teman. Tapi ngeliat senyumnya masih anak kecil yang masih polos banget ya. Masih polos, tapi dia sudah menghadapi dunia yang kejam ini teman-teman. Dan ya bisa melihat kata memang anak ini memang seharusnya masih mendapatkan pendidikan yang layak, masih mendapatkan tempat bermain, bukan malah mencuri ataupun mengamen gitu ya kak ya. Seharusnya kalau melihat video tersebut. Nah, mari kita bongkar fakta yang terbaru. Bocah yang sama atau setidaknya sangat mirip terlihat di kesempatan lain. Dan kali ini ada sosok seorang perempuan dewasa yang seperti kita lihat di video tadi. Di dekatnya yang diduga adalah seorang ibunya teman-teman. Ini yang memicu spekulasi liar. Jangan-jangan bocah ini emang disuruh. Wow. Masih tanda tanya ya kak ya? Masih tanda tanya nih. Atau memang benar dimanfaatkan. Nah, ini bukan lagi soal kenakalan, tapi ini bisa jadi soal eksploitasi anak yang terorganisir banget. Kayak gitu ya, jadi kayak eksploitasi anak di bawah usia gitu ya. Dan spekulasi ini akhirnya benar, dibenarkan juga oleh beberapa bukti ya teman-teman. Berdasarkan informasi dari yang kami kumpulkan ya, Polres tempat juga sudah bergerak, dan bocah ini beserta kedua orang tuanya sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Dan ini mengonfirmasi bahwa pihak berwajib melihat ada sesuatu yang lebih serius di sini. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam di DB News Reaction episode kali ini. Nah, kenapa sih fenomena seperti ini bisa terjadi? Ini bukan cuma salah si anak tentunya nih kak. Kita bicara soal lingkaran setan, kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan orang tua yang akhirnya bisa mendorong anak tersebut ke jalanan dan rentan jadi pelaku atau korban kejahatan. Wah, terus gimana sih hukumnya nih kak? Untuk si anak, karena dia di bawah umur, hukum kita lewat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Anak mengutamakan diversi atau keadilan restoratif, bukan penjara tentunya teman-teman. Tujuannya untuk membina, bukan menghukum. Membina layaknya pendidikan di Indonesia. Tapi untuk orang tuanya, ceritanya beda teman-teman kali ini. Jika terbukti menyuruh atau mengeksploitasi anaknya untuk melakukan kejahatan, mereka bisa dijerat dengan pasal yang berlapis-lapis. Wah, banyak banget pasalnya ya, kayak mulai dari KUHP sampai Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman penjara bisa jadi serius. Wah, ini ya bisa dibilang memang harus kayak gitu ya, karena harus menghindari hal yang tidak diinginkan seperti adanya eksploitasi anak di bawah umur. Betul. Jadi sebenarnya ini salah siapa sih teman-teman? Ini adalah permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan mungkin masalah internal keluarganya, kemudian hingga masalah hukum ataupun aturan di Indonesia. Mulai dari individu mungkin bisa jadi ya kak, keluarga, atau bahkan kita sebagai masyarakat yang kadang permisif. Nah, bisa jadi mulai dari individu, keluarga, bahkan kita sebagai masyarakat yang kadang permisif, dan juga peran pemerintah dalam menyediakan jaringan pengamanan sosial. Dan yang terakhir,
ini adalah hal yang menjadi pengingat atau remember ya buat Oke, kita. pengingat. Khususnya memang jangan pernah sepelekan terkait keamanan mobil, teman-teman. Jadi jangan pernah nggak ngunci mobil kalau kalian lagi keluar rumah atau keluar dari mobil ya. Pastikan semua kendaraan dalam kondisi yang aman dan terkunci. Kunci pintu dan jangan tinggalkan barang berharga karena modus-modus kejahatan itu selalu berevolusi dan berinovasi. Wow. Kayak gitu deh. Jadi, kasus bocah pengamen di Cikupa ini membuka kotak Pandora tentang masalah sosial yang terjadi, yang jauh lebih besar dari sekedar video viral 30 detik itu. Nah, ini adalah cerminan dari masyarakat kita. Gimana nih menurut kalian, teman-teman? Apakah hukuman berat untuk orang tua adalah solusi yang tepat? Atau ada cara lain yang lebih efektif tentunya? Nah, saya pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini tentunya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video seperti ini, analisis mendalam seperti ini juga, jangan lupa kalian tekan tombol like dan komen seperti pemikiran kalian bagaimana berdiskusi yang baik dan benar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel DB News dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu saat membongkar fakta-fakta tersembunyi lainnya di DB News. Nah, kita juga mau ngucapin sekali lagi selamat Hari Anak Nasional tahun 2025. Oke, terima kasih, Semoga Kak. semua anak-anak di Indonesia mendapatkan haknya yang layak ya untuk Oke, hidup, betul. mendapatkan pendidikan dan juga kebahagiaan kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap kritis dan juga tetap waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye, bestie.